Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami'us Shaghir pada bagian Asy-Syama'il tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada hadis 6826. Ini nomor dalam kitab saya, bisa saja berbeda dengan penomoran antum. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana adalah aktsaru, kebanyakan da'watin doa, yad'u biha, yang berdoa dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai pemelihara kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jagalah kami dari siksaan neraka. Kebaikan di dunia. Apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Ini kalau orang kafir pasti mikirnya duit, Pak. Nah, ternyata kebaikan dunia itu tidak harus duit. Karena kalau kebaikan dunia itu harus duit, berarti orang-orang soleh yang miskin-miskin itu tidak mendapatkan kebaikan. Mari saya bukakan tafsir Ibnu Abi Zamanain. Qala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri, wal hasanatu fid dunya, kebaikan di dunia itu adalah taatullah, taat kepada Allah. Wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat itu al-ajr, pahala. Sebagian ulama mengatakan al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu adalah kullu ma kana min rakha'id dunya, segala sesuatu yang termasuk dari kenyamanan di dalam dunia. Wa min dzalika az-zaujatus salihah, termasuk di antaranya adalah punya istri yang salihah. Nah, sehingga kebaikan ini tidak harus sifatnya materi atau uang atau harta, tidak benar seperti itu. Bahkan kalau Hasan al-Basri tadi mengatakan kebaikan di dunia itu taatullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin, ya biasa miskin, namanya takdir Allah berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Tapi kalau tetap taat sama Allah, kondisi apapun, nah itu sudah termasuk mendapatkan hasanah atau kebaikan di dunia. Kemudian kata-kata ini, aksaru doa da'watin, doa yang terbanyak. Ini perkataan Anas bin Malik, ini tidak sesuai dengan hadis yang lain. Karena dalam hadis yang lain ternyata doa yang terbanyak itu adalah ya muqallibal qulub. Saya tampilkan hadisnya di sini. Karena adalah aksaru du'aihi, paling banyaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ini riwayat Tirmidzi dari Ummi Salamah. Nah, sementara yang tadi riwayat Anas bin Malik. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena masing-masing meriwayatkan apa yang dia tahu. Jadi kalau Ummu Salamah tahunya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kalau Anas bin Malik tahunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi gimana cara ngompromikannya? Dua-duanya adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Maka dua ini kita gabungkan ya. Kita ucapkan Rabbana atina dan kita ucapkan ya muqallibal qulub, bisa dibaca misalnya pada waktu-waktu mustajab doa ketika menunggu qomat dikumandangkan. Berikutnya 27. Karena adalah babuhu, pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqra'u, diketuk bil adhafiri, dengan kuku-kuku. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Kalau di situ tandanya kan dhaif. Nah, tapi kalau kata Syekh Albani sahih. Dan ini menunjukkan bahwasanya untuk mengetuk pintu itu ada adabnya.
Jangan pakai pukulan, dibogem begini, nggak sopan. Ya. Tapi pakai ujung dari jari. Ini, Pak. Kalau kita orang Indonesia kan biasanya bagian tengah dari jari. Ya. Tok, tok, tok. Ya. Suaranya terlalu kencang. Kalau pintu Nabi tidak begitu. Ujungnya jari. Jadi kuku ini. Ya, makin lebih ringan suaranya. Tok, tok, tok. Ya. Sehingga kebiasaan kita untuk dengan tengah jari ini lebih bagusnya diganti ya, diganti dengan apa? Ujung dari jari ya, supaya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya supaya apa? La yuz'iju, supaya tidak membuat kaget atau supaya tidak membuat apa? Tidak nyaman orang yang punya rumah. Lagi enak-enak tidur tiba-tiba tok 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 terlalu kencang, mengganggu. Tapi kalau suaranya ringan, maka tidak ada masalah. Berikutnya 28. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu tidur ainahu kedua mata beliau wala yanamu dan tidak tidur qalbuhu hati beliau. Ini termasuk khasais. Itu apa? Kekhususan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi kan ada 4. Yang pertama adalah fadail, kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Contohnya ini fadail. Kita tidur itu hati kita juga tidur. Tapi kalau Nabi tidur, hatinya tidak tidur. Ini fadilah. Ada lagi wajibat. Wajib bagi Nabi tapi tidak wajib untuk kita. Misalnya tahajud menurut sebagian ulama. Ada lagi muharramat. Haram bagi Nabi tapi tidak haram untuk kita. Misalnya wala tamnun tastakfir. Jangan ngasih orang kemudian mengharapkan dia ngasih lagi kepada kita yang lebih banyak. Enggak boleh. Bagi Nabi haram, bagi kita makruh. Ada lagi adalah mubahat. Sesuatu yang mubah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi itu boleh berkholwat dengan wanita. Tapi kita nggak boleh, Pak. Kalau kita berkholwat dengan wanita, akhirnya nanti dikuasai oleh setan. Seperti yang di Pati itu ya, Pak Kiai berkholwat dengan santriwatinya. Ya akhirnya membukili santriwatinya. Itu salahnya kenapa melakukan kholwat kok ya mau-maunya. Gitu. Nah, itu kelemahan apa? Mereka-mereka yang belajar tidak langsung Quran hadis, akhirnya mereka itu tidak paham apa yang semestinya dilakukan. Disuruh Pak Yai tidur di dalam kamarnya, manut, manut opo. Dalam hadis sudah jelas la ta'ata li makhlukin fi ma'ziyatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk kalau itu durhaka kepada Allah. Gara-gara mereka enggak pernah ngaji Quran hadis, akhirnya manut-manut saja. Disuruh masuk, masuk. Disuruh tidur, tidur. Nganyel kayak seperti ini. Ini gara-gara tidak paham terhadap Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, pesantren-pesantren yang mengajarkan Quran Sunnah itu biasanya tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi seperti itu gara-gara yang diajarkan bukan Quran dan Sunnah. Diajari tasawuf, tarekat, dan sebagainya. Akhirnya malah jadi sesat seperti itu tadi. Nah, kembali ke sini, ini termasuk dari fadail dan ini termasuk dari khasais atau kekhususan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu khusus beliau kalau tidur maka salatnya wudunya tidak batal, Pak. Tapi kalau kita tidur kemudian kita sudah hilang ingatan sama sekali, hilang kesadaran sama sekali, maka bangun-bangun ya wudhu kita sudah batal. Panjenengan tidur habis isya, kemudian jam 3 bangun tahajud, harus wudhu. Tapi kalau Nabi enggak harus. Kenapa? Karena beliau sadar, hatinya sadar. Sehingga pas tadi tidur itu ngentut atau tidak itu beliau tahu. Kalau kita kan enggak tahu, Pak. Kecuali kalau kita rekam ya. Dengan CCTV ya, terus nanti kita akan tahu ngecek lagi dari awal sampai akhir. Oh ternyata nggak ada suara kentut, berarti nggak ngentut. Tapi bisa juga ternyata kentutnya nggak berbunyi. Nah, pokoknya kalau kita tidur batal wudhu kita. Kalau Nabi tidur tidak batal wudhunya. Beliau tahu ya. Dan ini tidak khusus Nabi, tapi khusus untuk seluruh para Nabi. Wa kadzalikal anbiya. Demikian juga seluruh para Nabi juga seperti itu. Ya. Berikutnya 29. Karena adalah khatamuhu cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin dari perak. Wa kana dan adalah fasuhu mata cincinnya habasyian, ukiran Habasyi. Ukiran model Ethiopia. Jadi orang-orang Ethiopia itu terkenal, Pak, suka ngukir mata cincin. Nah, ukirannya mata cincin Nabi itu adalah model ukiran Ethiopia. Jadi bagus nih. Seperti kalau Indonesia itu terkenal misalnya batik Jawa. Nah, ukirannya batik Jawa atau batik Pekalongan bagus.
Ini hadis menunjukkan bolehnya laki-laki pakai warik, pakai perak. Jadi yang dilarang itu dua. Emas dilarang, besi dilarang. Tapi kalau perak diperbolehkan. Silahkan. Terus para ulama berselisih pendapat. Apa hukumnya laki-laki pakai cincin? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, sunnah secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan. Berarti sunnah. Pendapat yang kedua, bahwasanya mubah, bukan sunnah. Karena meskipun Nabi melakukan, tapi lebih lama kehidupan beliau itu tidak pakai. Beliau pakai itu hanya di akhir-akhir hayat. Beliau pakai cincinnya hanya di akhir-akhir hayat. Dulu-dulu nggak pernah. Pendapat yang ketiga ini yang saya pilih, sunnah apabila diperlukan. Karena Nabi SAW pakai cincin ini gara-gara beliau perlu untuk menstempel surat-surat yang dikirimkan kepada para raja-raja kafir. Diberitahu oleh para sahabat, ya Rasul, raja-raja itu kalau dikasih surat tanpa stempel nggak diterima, dianggap surat kaleng. Akhirnya beliau pakai stempel dari cincin tadi. Makanya tulisannya itu, mata cincinnya bukan di sini, Pak. Kalau kita kan biasanya mata cincin taruh di luar. Nah, itu mata cincinnya Nabi malah di dalam. Tulisannya Muhammadun Rasulullah untuk stempel. Nah, sehingga kalau kita butuh cincin, sunnah. Tapi kalau tidak butuh cincin, tidak sunnah. Ya hukumnya mubah saja, kan ini termasuk muamalah. Karena itu saya nggak pernah pakai cincin, Pak. Pertama, karena saya mengikuti pendapat tadi, tidak sunnah kalau tidak dibutuhkan. Yang kedua, karena pernah saya kasih cincin ra cocok, Pak. Cincin nggak cocok, ya. Mungkin cocoknya akik atau gimana. Nah, kalau cincin, mungkin perempuan-perempuan yang lebih cocok lagi. Berikutnya 30. Karena adalah khatamuhu, cincinnya beliau sallallahu alaihi wasallam, min fiddatin, dari perak. Fassuhu, yang mata cincinnya, minhu, juga dari perak juga. Ini hadis tidak bertentangan. Yang tadi mengatakan matanya adalah Habasyi, sekarang mengatakan matanya dari perak, enggak bertentangan. Jadi bahan cincinnya perak, matanya juga perak, ukirannya yang Habasyi. Paham ya? Nah, sehingga tidak bertentangan karena yang satu tadi bicara tentang ukiran, yang satu bicara tentang bahan. Bahannya perak, ukirannya Habasyi. Tapi memang ada pendapat yang lain, Pak. Ada yang mengatakan Habasyi itu batu Habasyi. Nah, kalau Habasyi diartikan batu Habasyi, jadi bertentangan. Jadi yang benar itu matanya batu Habasyi atau matanya dari perak juga. Nah, jadi bertentangan kan? Maka supaya tidak bertentangan, kita pilih tafsir yang kedua. Habasyi, ukirannya yang Habasyi. Nah, seandainya ini diartikan batu Habasyi, berarti beliau punya 2 cincin. Ada satu cincin yang batu Habasyi, ada satu cincin yang matanya adalah perak. Atau misalnya sebagiannya perak, sebagiannya apa? Batu Habasyi. Berikutnya 31. Karena adalah khuluquhu, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Berarti Nabi adalah Quran berjalan. Apa maksudnya akhlaknya adalah Al-Quran? Yaitu semua yang ada di Quran, perintah-perintah Allah beliau lakukan. Semua yang ada di Quran dilarang oleh Allah, beliau tinggalkan. Sehingga perilaku kehidupan beliau setiap hari itu sesuai dengan aturan Quran. Yang tidak boleh, enggak pernah beliau lakukan. Yang wajib, maka selalu beliau lakukan. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu berada di atas akhlak yang agung. Kenapa akhlaknya agung? Karena menyesuaikan dengan Quran. Matanya melihat sesuai dengan Quran. Mulutnya berkata sesuai dengan Quran. Tangannya bergerak sesuai dengan Quran. Kalau kita kira-kira sesuai apa, Pak? Sesuai sakarape dhewe. Nah, jadi kita itu belum khuluquhul Quran, belum. Kalau kita khuluquhul Quran ya kita sudah masuk ala khuluqin azim ya. Karena itu marilah kita berusaha ya supaya bisa meniru Nabi dalam hal khuluquhul Quran. Berikutnya 32. Karena adalah rayatuhu, bendera besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaa, warna hitam. Waliwa'uhu, dan bendera kecil beliau abyadha, warna putih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Bendera besar dengan bendera kecil, bedanya apa?
Bendera besar atau royah itu adalah yang untuk seluruh pasukan. Jadi pasukan perang, itu dipimpin satu bendera kan, bendera besar. Ini yang bendera nggak boleh jatuh itu. Yang dibawa oleh Ja'far, sehingga karena tangannya yang satu diputus, dia ambil dengan tangannya yang lain. Akhirnya tangannya diputus juga, akhirnya dia apit dengan sisa dari tangannya yang sudah putus. Nah, itu Ja'far membela royahnya Nabi jangan sampai jatuh ke tanah. Ya. Karena kalau peperangan royah jatuh ke tanah, itu dianggap kalah. Kalau liwa ini, bendera kecil, ini adalah untuk tanda di mana Panglima Tinggi berada. Jadi Panglima Perang itu kan punya rombongan khusus. Nah, rombongannya Panglima Tinggi di situ itu tandanya bendera kecil. Itu adalah apa? Inti dari peperangan di situ itu, di liwaknya situ karena dia yang mengatur alurnya peperangan. Nah, royahnya Nabi, bendera yang besar ini warnanya hitam, sementara bendera yang kecilnya warnanya putih. Bendera yang besarnya ini punya nama, namanya Al-Iqab. Al-Iqab itu kalau terjemah secara bahasa artinya siksaan atau hukuman. Nah, adapun kenapa disebut Al-Iqab, wallahu alam. Kenapa disebut nih? Tapi yang jelas Nabi itu memang kalau punya barang-barang itu dikasih nama, Pak. Kuda ada namanya, keledai ada namanya, bendera ada namanya, pedang ada namanya Dzulfiqar dan sebagainya. Ya, jadi barang-barang dikasih nama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, bendera Nabi tidak hitam tapi sofro. Sofro artinya apa? Kuning. Gimana cara mengkompromikannya? Dua-duanya sahih, makanya digabungkan. Kadang-kadang warnanya hitam, kadang-kadang warnanya kuning. Itu kata Ibnu Hajar ya, biikhtilafil awqat. Beda waktu, beda bendera. Berarti lebih sering hitam, tapi kadang-kadang kuning. Ya. Boleh juga kita gabungkan dengan cara yang lain, yaitu apa? Orang Arab kadang-kadang menyebut hitam itu dengan nama sofro, gitu Pak. Ini bahasa Arab ya. Jadi orang Arab kalau melihat hitam itu kadang-kadang ngomongnya apa? Sofro. Sofro bahasa sehari-hari itu adalah kuning, tapi sering juga digunakan untuk makna hitam. Nah, kalau benar ini bahwa rawinya mengatakan sofro dengan maksud hitam, berarti sudah tidak ada perselisihan pendapat. Tapi ketika ini diartikan makna yang asal yaitu kuning, ya berarti cara gabungannya tadi. Beda waktu, beda warna. Berikutnya 33. Ini hadisnya palsu sehingga saya kasih tanda bintang. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubbama kadang-kadang ightasala mandi yaumal jum'ah pada hari Jumat. Warubbama dan kadang-kadang tarakahu beliau meninggalkan mandi Jumat ahyanan sesekali. Ini dhaif bahkan palsu tadi ya. Yang benar apa? Beliau selalu mandi Jumat. Bahkan beliau itu menekankan sampai mengatakan wajibun ghuslu yaumil jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Wajibun, wajib ala kulli muhtalim atas setiap orang yang sudah dewasa mimpi basah. Tapi kata-kata wajib ini bukan berarti wajib yang kalau ditinggalkan jadi haram, bukan. Istilah wajib itu ada dua. Yang pertama istilah wajib dari sisi istilah ulama fikih. Nah kalau itu kalau ditinggalkan haram, Mbak. Ditinggalkan dosa. Misalnya, sholat 5 waktu wajib. Berarti kalau tidak sholat 5 waktu, dosa. Istilah yang kedua, wajib istilah syariat. Istilah Quran, istilah hadis. Beda dengan istilah ahli fikih. Ahli fikih itu kan muncul baru-baru. Di masa sahabat Nabi belum ada istilah ahli fikih ini. Di masa tabi'in mungkin mulai muncul mulai muncul madhab, setelah itu baru muncul istilah-istilah fikih seperti ini. Maka wajib istilahnya dalam Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan. Itu namanya wajib. Sehingga wajib ini bisa dua. Bisa wajib betul, bisa sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan, maka disebut juga dengan nama wajib. Maka di sini, mandi pada hari Jumat wajib alias sangat ditekankan. Tidak betul-betul wajib. Karena Nabi pernah mengatakan, man tawaddu'a, siapa yang wudu tok pada hari Jumat, itu sudah nikmat, sudah bagus. Nah, maka kembali ke sini tadi, ini hadisnya tidak benar. Yang benar adalah Nabi selalu mandi, bahkan Nabi sangat menekankan untuk mandi.
Berikutnya 34. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbama kadang-kadang akhadathu mengenai beliau asyaqiqah, migren. Migren itu kepalanya pusing sebagiannya. Fayam kuthu maka beliau tinggal al-yauma satu hari, wal yaumain atau dua hari. La yakhruj tidak keluar rumah karena pusing tadi. Hadisnya dhaif. Saya punya guru namanya Ustadz Sufyan Nur. Beliau punya pesantren di Malang, tapi sekarang pindah di Bogor. Itu beliau punya pengalaman dulu sering pusing. Setelah itu beliau membuat sandal persis sandal Nabi. Setelah itu dipakai sandal Nabi tadi, pusingnya hilang, Pak. Nah, coba yang suka pusing-pusing itu dicoba, ya. Obatnya apa? Sandal Nabi. Jadi ternyata sandal model Nabi itu sandal punya pengaruh dalam kesehatan. Sandal kita biasanya kan serampatnya, talinya untuk yang di jari kan satu gini, dijepit. Ya. Nah, sandal Nabi itu talinya dua, Pak. Sehingga yang dijepit itu adalah dua jari. Ini jari jempol, kemudian jari tengah dan jari sampingnya jempol. Ini semuanya kejepit dengan dua tali ini, tali sendal. Nah, sehingga talinya dua, yang dua ini masuk di sini. Nah, ini kata beliau, ini efeknya ketika berjalan seperti dipijit-pijit seperti ini, menyebabkan jadi pusingnya jadi hilang. Nah, maka riwayat ini tidak benar, selain dhaif juga mungkin tidak sesuai dengan tadi ya, bahwasanya sandal model Nabi ternyata faktanya bisa menyebabkan penyakit pusing. Nah, maka ini Nabi kadang-kadang pusing ini nggak benar. Kadang-kadang migrain ya, Pak, tidak benar. Kalau pusing biasa mungkin. Berikutnya 35. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama kadang-kadang yad'u meletakkan yadahu telapak tangannya ala lihyatihi pada jenggotnya fi sholati pada saat salat ala ghairi tanpa abasin berbuat sia-sia. Hadis ini dhaif tetapi secara fikih memang boleh seseorang salat pegang jenggotnya enggak apa-apa. Jadi salat kemudian jenggotnya dipegang enggak apa-apa. Maksudnya enggak batal gitu, Pak. Tapi lebih bagus mana? Kita sholat pegang jenggot atau tidak? Jazakallahu khairan. Ya lebih bagus tangan kita itu berhenti diam. Karena dengan tangan kita berhenti diam, ini menunjukkan kekhusyuan. Mari kita lihat dalilnya. Lau khasha'a. Lau seandainya khasha'a khusyuk qalbuhu hatinya orang yang sholat ini. Seandainya khusyuk hatinya, khasya'at niscaya khusyuk juga jawarihuhu anggota tubuhnya. Tapi ini bukan sabda Nabi ya. Ini perkataan Sa'id bin Musayyab. Qala berkata Sa'id ibnu al-Musayyab. Ini seorang ulama tabi'in yang ilmunya paling luas. Dia mengatakan ketika melihat ada orang yang salat tapi tangannya gerak-gerak. Nah, maka beliau berkata, kalau dia hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun juga khusyuk. Sehingga enggak usah pegang-pegang jenggot begitu. Tapi seandainya pegang gimana? Sah salatnya. Maka kita bicara masalah fikih saja ya. Masalah fikih ini sah salatnya. Tapi kalau masalah derajat hadis, ini derajat hadisnya dhaif. Berikutnya 36. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman, orang yang kasih sayang bil iyal terhadap keluarga beliau. Iyal itu artinya tanggungan. Tanggungan itu anak dan istri. Nah, jadi orang yang paling rahmat kepada anak dan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada istrinya lembut, kepada anaknya lembut, kasih sayang, menyukai mereka, mendoakan mereka. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu, Pak, setiap hari itu mendoakan keluarga kita. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selain itu juga mendoakan anak-anak kita dengan u'idzukum. Kalau Nabi u'idzukuma karena anaknya dua, yaitu Hasan dan Husain, cucunya dua ya. U'idzukum, aku memperlindungkan kalian wahai anak-anakku bi kalimatillahi tammati dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Nah, ini salah satu doa yang cocok untuk kita baca untuk keluarga sebagai bukti kita rahmat kepada mereka. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya 37. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman, orang yang kasih sayang.
Wa kana dan adalah la ya'tihi tidaklah datang kepada beliau ahadun seorang pun, maksudnya datang untuk minta ya. Illa kecuali wa'adahu, beliau menjanjikan kepadanya. Jadi ada barang atau tidak pasti dijanji, Pak. Kalau ada barang dikasih, kalau nggak ada barang dijanji. Ya Rasulullah, saya butuh duit 1 juta untuk bayar utang. Oh ya, tenang. Satu pekan lagi ke sini ya. Kenapa? Karena nggak ada duit. Ya. Wa'adahu, dijanjikan oleh Nabi SAW. Tunggu ya, nanti kalau ada ghanimah, nanti insya Allah saya lunasi utangmu. Nah, dijanjikan oleh Nabi SAW. Kalau sudah janji, wa anjaza, dan beliau itu menepati lahu untuk dia, ingkana jika adalah, indahu ada pada beliau. Jadi maksudnya kalau ada barangnya langsung di cash setelah dijanjikan tadi. Kalau tidak ada barangnya, maka ditunggu sampai nanti waktu barangnya tiba. Jadi orang datang selalu dikasih Nabi janji. Ya Rasulullah, saya butuh ini. Absyir, absyir, gembiralah, gembiralah. Tenang, tenang. Ada barang. Beliau masuk, lihat. Ada enggak barangnya? Ada, kasihkan langsung. Itu makna anjazalahu. Langsung dikasih di cash. Beliau tunaikan janjinya alias apa? Tidak hanya ngomong saja pas menerima tamu, tapi juga langsung dikasihkan saat itu. Tapi kalau tidak ada, maka beliau menunggu sampai ada pada waktu yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini termasuk sifat Nabi yang meniru Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ada kalanya engkau berpaling dari mereka orang-orang yang meminta kamu karena kamu masih mencari rahmat Allah, jadi belum ada barangnya. Yang kamu berharap terhadap rahmat tersebut, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang lunak. Tenang, insya Allah hutangmu segera lunas. Enak, didengarkan enak. Sebentar lagi insya Allah ada perang, sebentar lagi insya Allah ada ghanimah, sebentar lagi insya Allah ada kiriman harta dari sana sini. Nanti kalau sudah ada, kamu saya WA, kamu silahkan datang. Nah, diucapi yang enak-enak, yang lunak gitu. Berikutnya 38. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadida dahsyat al-batshi, kekuatan beliau. Kata-kata batas itu sebenarnya arti asalnya adalah pukulan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kekuatan. Jadi kekuatan itu diungkapkan dengan istilah apa? Pukulan. Jadi beliau itu sangat dahsyat kekuatannya. Kekuatan beliau dahsyatnya seberapa? Quwwata arba'in. Diberi kekuatan 40 orang. Dalam riwayat yang lain salasin, 30 orang. Au salasin. Jadi 40 atau 30. Ada dua riwayat. Kalau yang dalam Sahih Bukhari itu yang salasin. Kita cek ya dalam Sahih Bukhari. Quwwata salasin. Kunna natahaddas, kami dulu para sahabat Nabi biasanya bicara annahu u'tiya, bahwa Nabi dikasih kekuatan salasin 30 orang. Jadi sama dengan 30 orang berkumpul menjadi satu orang. Nabi SAW. Kekuatan dalam bab apa? Fil batshi, dalam pukulannya, wal jima'i, juga dalam jima'nya. Dan ini terpuji di kalangan orang-orang Arab, Pak. Kekuatannya dahsyat, kemudian dalam bab jimaknya dahsyat, di kalangan orang-orang Arab mahmud, terpuji. Untuk Nabi, kekuatan jimak beliau itu malah justru jadi mukjizat. Kenapa? Beliau kalau makan sedikit, tapi kekuatannya dahsyat. Biasanya orang itu kalau makannya banyak, kekuatannya banyak. Makannya dikit, kekuatannya dikit. Lah ini makannya dikit, kekuatannya banyak. Nah, ini makanya jadi mukjizat ya, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu fadilah Nabi atau khosais Nabi ya, satu orang punya 30 kekuatan. Berikutnya 39. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawila, lama, as-samti, diam, qalila, sedikit, ad-dhahiki, ketawa. Jadi beliau enggak banyak ketawa, Pak. Dikit aja ketawanya. Guyon-guyon ya ada, tapi tidak banyak. Nah, sehingga sebagian kiai yang banyak ketawa itu tidak sesuai dengan hadis ini. Ya. Tapi mereka ketika banyak ketawa itu juga punya dalil, Pak, punya dasar. Ya.
Misalnya kalau yang terkenal sekarang tuh Gus Baha, ya, terkenal sekali kalau suka ketawa, ya, sehingga kajian mesti guyang-guyu. Ya. Nah, itu punya dasar juga. Ya. Kalau ditampilkan dasar ini, maka beliau pasti mengatakan hadisnya guru kita le, hadisnya akeh. Ya. Nah, maka ini tidak bisa untuk apa menghujat beliau ya. Kiai kok banyak tawa, padahal Nabi saja qalilat dhahiki. Ya. Beda masalah, karena beda apa? Beda alasan atau beda hujjah. Ya. Salah satu ulama dulu yang mudah ketawa itu adalah namanya Al-Imam Ibnu Sirin. Ya. Beda dengan Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri itu ini hidup semasa, Pak, ya. Satunya suka ketawa, satunya suka serius. Ya. Hasan Al-Basri serius. Jadi kajiannya serius. Kalau enggak dengarkan pasti ngantuk. Ya. Kalau enggak sungguh-sungguh ngantuk. Nah, kalau Ibnu Sirin suka ketawa, ketawa, ketawa. Ya. Tapi Ibnu Sirin kalau sudah malam hari nangis, Pak. Jadi malam hari sholat tahajud, nah nangis. Tapi kalau ketemu orang, nah itu supaya nyaman sama orang-orang, ketawa-ketawa ya, supaya apa? Orang-orang tidak merasa apa ada gap antara beliau dengan mereka. Karena kalau sudah kiai besar itu biasanya orang-orang merasa kurang nyaman kalau mendekati. Nah, supaya tidak ada gap seperti itu dia mudah tertawa dengan orang. Berikutnya 40. Karena adalah firashuhu kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa sekitar mimma yudau dari apa yang ditaruh lil insani untuk manusia fi qabrihi di dalam kuburnya yaitu dalam liang lahatnya wa kana dan adalah al masjidu masjid itu inda ra'sihi di dekat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan bayangkan Pak ya, ini masjid Nabi, Masjid Nabawi, kemudian di sini tempat tinggal atau kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, zahir kalimat ini adalah wa kanal masjid adalah masjid yaitu Masjid Nabawi inda ra'sihi, di dekat kepala beliau. Berarti kepala beliau itu mepet di temboknya masjid. Berarti kalau masjidnya itu adalah ini kan Madinah ada di utara, Makkah ada di selatan ya. Nah, berarti masjidnya ini menghadap ke arah selatan ya. Berarti kalau beliau tidur kepalanya nempel atau dekat dengan tembok masjid berarti kepalanya apa tidurnya itu menghadap ke arah selatan. Ya, ke arah apa? Selatan. Ke arah kiblat. Ya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi kasur Nabi tidak sama dengan kasur kita. Kasur kita kan lebar-lebar kan. Satu kasur cukup berapa orang? 5 orang, 4 orang, 3 orang. Ya. Kasur Nabi satu orang cukup satu orang. Nahwa mimma yudau lil insan fi qabrih. Di kuburan liang lahat kan sempit. Ya, pasti kalau dilemei itu ya lemeknya secukupnya untuk satu orang. Nah, kasurnya Nabi juga begitu. Cukup satu orang saja. Ya. Berarti nanti kalau istrinya mau tidur di samping beliau ya, bawa kasurnya lagi ditempelkan begitu. Ya. Dan kasurnya jangan dibayangkan yang empuk-empuk gitu bukan, Pak. Itu bayangan kita kasur empuk itu kan karena kondisi kita sekarang ya. Kasur zaman dulu ya cuma lemek itu loh. Kain ya, kain lemek, nah, udah untuk tidur aja. Ya. Nah, kalau sekarang di pesantren itu ya seperti apa namanya itu loh, yang hitam-hitam itu. Ah, matras, ya. Tapi matrasnya bukan yang gede-gede, ya. Yang cukup satu orang. Ya, kayak di santri-santri yang kita ya, di santri-santri yang Ustaz Muzakir itu setahu saya kasih matras kecil-kecil. Nah, itu sesuai dengan hadis ini, meskipun dhaif, tapi itulah yang populer di dalam sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 41. Karena adalah firashuhu kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mishan kasar. Hadis ini juga dhaif. Mishan itu artinya adalah khosinan, kasar. Min sufin, dari bulu. Yu'abbaru anhu bil balas, bil bilas. Ya. Namanya bilas. Nama lainnya dalam bahasa Arab adalah bilas. Nah, ada cerita, Pak, dalam riwayat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam tidurnya terlalu nyenyak. Misalnya biasanya bangun jam 1, itu jam 3 baru bangun atau jam 2 baru bangun. Maka beliau tanya, tadi malam itu yang disiapkan untuk lemek apa sih? Kok saya tidurnya lelap? Nah, maka istri-istri Nabi mengatakan, biasanya kan cuma 1 helai. Nah, kita tumpuk jadi 4 helai supaya panjenengan nyaman.
Maka beliau katakan, balikkan 1 helai lagi. Gara-gara 4 helai, saya jadi bangunnya telat. Ini meskipun ceritanya dhaif, tapi bisa kita ambil pelajaran. Berarti kalau kita itu tidurnya terlalu lelap, gara-gara kasurnya empuk, maka supaya bisa tahajud lebih bagus, kasurnya dideke mawon, Pak. Ganti tikar atau ganti apalah, yang kira-kira panjenengan bisa bangun jam 2, jam 3. Kalau memang menyebabkan bangunnya jadi telat. Jadi Nabi itu sangat perhatian, Pak. Biasanya bangun jam 1, kok ini jam 3. Wah, ini enggak sesuai adat ini. Ini sudah langsung diperbaiki langsung. Kalau kita bagaimana kira-kira? Alhamdulillah itu sedekah dari Allah. Nah, jangan begitu terus. Kalau begitu terus ya lama-lama kita nggak pernah bertambah kebaikan kita. Hanya gitu-gitu aja. Perlu diperbaiki setiap ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri kita. Berikutnya 42, karena adalah farasuhu, kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, disebut terhadapnya namanya al-murtajiz. Kuda murtajiz. Murtajiz itu kalau secara bahasa itu artinya yang menyanyi. Wa naqatuhu, dan onta beliau disebut dengan nama al-qaswa. Qaswa itu secara bahasa artinya yang telinganya putus atau kepotong, telinganya kepotong. Wa baghlatuhu, dan bighal beliau, bighal itu lahir dari kuda dan keledai. Namanya adalah ad-duldul. Duldul itu artinya yang goncang-goncang, yang gerak-gerak. Wa himaruhu, dan keledai beliau namanya adalah ufair. Ufair itu artinya putih. Wadir'uhu, dan baju besi beliau namanya adalah zatul fudul, yang memiliki kelebihan. Wasaifuhu, pedang beliau namanya dzul faqar. Faqar itu lubang, ya. Ya mungkin ada hiasan lubang-lubang padanya. Ini hadisnya derajatnya dhaif. Tetapi secara umum sahih. Maksudnya secara umum sahih gimana? Bahwasanya beliau ngasih nama untuk barang-barang milik beliau itu sahih. Karena kita temukan dalam hadis-hadis yang lain yang sahih. Misalnya, Qaswa, ini kita temukan hadis yang sahih. Mari kita buktikan bahwasanya beliau punya unta namanya Qaswa, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini riwayat Bukhari ada. Ya. Thumma raqibal Qaswa. Kemudian beliau mengendarai Qaswa. Nah, ini Qaswa jangan diartikan. Kenapa? Ini jadi nama, Pak. Beliau mengendarai onta beliau yang dikasih nama Qaswa. Maka sunnahnya setiap kita punya motor itu ada namanya. Kita punya mobil ada namanya. Mobil yang saya pakai itu ada namanya, Pak. Kalau pengen kenalan nanti lihat di bagian belakang. Nah, namanya di situ. Udah saya tulis. Panjenengan kalau punya motor, punya mobil belum ada nama, silakan dikasih nama. Bagian belakang nggak apa-apa. Namanya sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, qala syaikhuna, berkata guru kami, Al-Walid Saifun Nasr. Ini seorang ulama Madinah. Ya. Hadhihi sunnatun mahjuratun. Ini adalah sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh umatnya, yaitu ngasih nama untuk kendaraan yang dimiliki. Nah, maka PR malam ini adalah ngasih nama untuk kendaraan masing-masing bagi yang belum dikasih nama. Dulu ada yang mengatakan, saya sudah punya nama lama sekali Ustaz. Apa namanya? Honda. Honda bukan nama. Honda itu merek. Nama itu untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau Honda itu semuanya Honda, Pak. Maksudnya banyak, Honda itu banyak gitu loh. Oh, saya namanya lebih khusus Supra. Sama aja, Supra itu bukan nama. Itu merek. Jadi nama itu nama yang mengkhususkan. Yang milik Anda ini namanya apa? Yang berbeda dengan milik orang lain. Kalau Supra kan sama-sama Supra. Supraku ya Supra, Supramu ya Supra. Bukan nama. Nah, maka masih belum sesuai apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kendaraannya. Karena masing-masing kendaraan Nabi ada namanya. Ya. Tadi ya, Duldul, Ufair, dan sebagainya. Saya dulu punya motor, saya kasih nama Abu Sari. Bapaknya ngebut. Nah, akhirnya suka ngebut betul Pak motornya itu Pak. Sehingga jangan menyalahkan saya kalau saya ngebut ya. Yang salah motornya namanya Busari ya. Bukan saya yang ngebut. Berikutnya 43. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, pada beliau doa betun, ada guyonan qalilatun sedikit.
Nah, jadi beliau itu juga melakukan guyon, tapi tidak banyak-banyak. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena kita temukan hadis-hadis yang sangat banyak Nabi itu kadang-kadang melakukan guyon. Saya tampilkan hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi kadang-kadang guyon. Kata kuncinya adalah illa haqqan. Beliau mengatakan inilah amzah. Sungguh saya itu kadang-kadang guyon, wala aqulu illa haqqan, tapi saya tidak pernah ngomong kecuali kebenaran. Jadi guyon tidak boleh dusta. Kalau dusta maka dosa, nggih. Contoh guyonnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya masuk surga enggak?" Nabi melihat ini mbahnya udah tua. Maka Nabi mengatakan, di surga enggak ada mbah-mbah, adanya orang muda. Nangis betul-betul Pak. Wah, ramlebu surga kok. Maka dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Setiap orang yang masuk surga, meskipun sudah tua seperti kamu ini, nanti akan jadi muda lagi. Nah, kenapa Nabi tidak langsung menjawab, ya kamu ahli surga atau kamu bukan? Karena itu rahasia Allah Pak. Masuk surga atau tidak itu rahasia Allah. Nabi juga enggak tahu, apakah dia masuk surga atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 44. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatuhu, bacaan beliau itu adalah al-madda, panjang. Laisa fiha, tidak ada padanya tarji'un, cengkok. Hadis ini derajatnya palsu. Dan memang bacaan Al-Qur'an diperselisihkan oleh para ulama, boleh enggak ada cengkoknya. Sebagian ulama berpendapat bacaan Quran itu harus datar. Tidak boleh ada cengkok-cengkok, enggak boleh ada liuk-liuk, enggak boleh. Nah, sebagian lagi berpendapat boleh ada liuk-liuk, yang penting tertib tajwidnya. Jadi kalau liuk-liuknya berlebihan sampai tajwidnya hilang, nah itu enggak boleh. Tapi kalau liuk-liuknya normal, ya tajwidnya masih tetap bagus, enggak ada masalah. Saya ikuti pendapat kedua, Pak. Boleh cengkok, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, apalagi sampai meniru-niru do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nah itu menjadi haram karena kita meremehkan Al-Quran. Terakhir ya, 45. Karena adalah qamisuhu, bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fauqal ka'bain, di atas dua tumit. Wa kana, dan adalah kummuhu, lengan beliau, ma'al asabi, bersama jari-jari. Jadi panjangnya sampai jari sini, sampai ujung jari. Nah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kalau kita mengatakan sahih, maka berarti ada dua hadis yang dianggap sahih oleh para ulama dalam bab apa tadi? Lengan. Satu hadis mengatakan sampai pergelangan, rusghi. Satu hadis mengatakan sampai ujung jari. Ini dikompromikan oleh Ibnul Qayyim, yang sampai pergelangan ini yang sehari-hari, yang sampai jari ini yang untuk safar. Karena safarnya panas padang pasir, pakai unta. Nah, supaya enggak terganggu dengan kepanasan, maka dikasih yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?